semuanya, selamat datang di channel Story Sekolahku. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang banyak dihadapi oleh mahasiswa, yaitu tentang skripsi. Jadi untuk kali ini, videonya akan saya berikan judul Rahasia Kesuksesan Kuliah, yaitu bagaimana caranya kalian bisa melewati ataupun menjalankan skripsi dengan baik. Nah, saya melihat fenomena ini. Selama 25 tahun lebih saya menjadi dosen, saya banyak melihat bahwa skripsi ini seringkali menjadi momok bagi mahasiswa. Jadi pada saat kuliah di semester 1, semester 2, dan seterusnya sampai sebelum skripsi, itu biasanya lancar-lancar semuanya. Ya, dan bisa mendapatkan nilai yang cukup baik. Tapi begitu masuk ke dalam mata kuliah skripsi ataupun mulai menjalani skripsi, mulai dari pemilihan judul dan seterusnya, itu seringkali kemudian banyak yang menghilang. Ya, banyak yang kemudian tidak bisa selesai dalam 1 semester, bahkan tidak bisa selesai dalam 2 semester. Ya, dan ada juga yang sampai dengan 4 semester itu menjalankan skripsi dan tidak selesai-selesai. Nah, fenomena ini saya melihat bahwa terkadang itu mahasiswa masih bingung. Ada beberapa kendala memang selain dari mahasiswa itu sendiri, akan tetapi juga faktor-faktor lain, bisa jadi tempat penelitian mereka, ataupun mungkin juga dari faktor dari pembimbingnya sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga mahasiswa harus melalui itu semua, ya kan? Nah, sehingga saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana sebaiknya mahasiswa ataupun pemahaman dasar dari skripsi itu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Karena ternyata banyak juga mahasiswa yang belum memahami, walaupun sudah dari semester 1 sampai dengan semester akhir ya, sebelum mengambil mata kuliah skripsi, itu biasanya mereka sudah cukup baik dan bisa mendalami ataupun memahami dari mata kuliah yang diberikan. Akan tetapi pada saat masuk ke dalam penelitian itu masih agak bingung, ya. Sehingga kita masuk ke dalam suatu pertanyaan, sebenarnya skripsi itu apa sih? Penelitian itu apa? Ya. Jadi skripsi pada dasarnya itu merupakan sebuah tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang tingkatannya di sini adalah sarjana ya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sementara penelitian itu sendiri merupakan suatu proses, ya, proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam penelitian tersebut. Ya, jadi pada dasarnya skripsi itu adalah melatih mahasiswa untuk melakukan suatu penelitian. Ya, jadi bagaimana caranya mengambil data, bagaimana cara untuk menuliskan data yang sudah didapat itu, bagaimana caranya menganalisa, kemudian membandingkan dengan referensi-referensi yang terdahulu, kemudian bagaimana menyimpulkan suatu penelitian. Nah, itu adalah sebetulnya ya dasar daripada skripsi, itu adalah itu. Ya, belajar untuk meneliti, karena saya yakin sebagian besar dari mahasiswa belum pernah melakukan penelitian sebelumnya. Ya, sehingga ini merupakan salah satu cara untuk bisa melatih mahasiswa agar mereka mengenal bagaimana sih caranya untuk meneliti. Nah, adapun tujuan-tujuan daripada skripsi ataupun penelitian, ada beberapa di sini ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah menunjukkan pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bidang studi yang dipilih. Nah, otomatis mahasiswa di sekian semester sebelumnya ya, kalau seandainya ada yang cepat, biasanya skripsi itu ada ataupun sudah dilakukan itu mulai di semester ke-7. Ya, sehingga di semester pertama sampai dengan semester 6 itu sudah banyak sekali mata kuliah yang sudah diambil. Dari sana mereka tentunya sudah mendapatkan materi dan menguasai materi tersebut karena sudah lulus ya, sudah lulus dari perkuliahan tersebut ataupun mata kuliah tersebut. Sehingga seyogianya ya itu sudah bisa menguasai. Nah, ini nanti akan diuji ya di dalam suatu skripsi. Apakah memang materi-materi yang selama ini sudah diperoleh itu nanti akan diimplementasikan dalam bentuk penelitian ini tadi.
Kemudian yang kedua adalah menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah dalam bidang studi tersebut. Nah, ini seringkali mahasiswa itu bingung ya, karena apa? Skripsi itu memang harus berdasarkan masalah. Jadi kalian kalau misalnya mau mencari judul skripsi, kalian harus mencari masalah dulu. Karena penelitian itu didasarkan oleh suatu permasalahan. Ya, jadi kalau tidak ada masalah ya ngapain diteliti? Gitu kan ya. Jadi harus ada masalah dulu. Kira-kira permasalahannya apa sih sehingga harus dilakukan penelitian ini? Kemudian yang ketiga adalah menambah pengetahuan dan kontribusi baru ke dalam bidang studi yang dipilih. Nah, tentu saja kita berharap bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu belum pernah dilakukan oleh mahasiswa yang lain. Ya, katakanlah memang ada yang judulnya mirip, akan tetapi mungkin lokasinya berbeda. Atau ada beberapa variabel yang kemudian dimodifikasi. Ya, akan tetapi kalau sudah pernah lokasinya sama, kemudian kalau yang sains mungkin spesiesnya juga sama, perlakuannya sama, ya itu sama saja dengan plagiasi. Ya, sehingga tidak bisa biasanya diterima dan biasanya judul itu akan ditolak. Kemudian yang keempat, tujuan skripsi adalah mengembangkan kemampuan penelitian, analisis, dan komunikasi. Ya, jadi di sini mahasiswa akan dilatih bagaimana sih caranya untuk bisa mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan suatu permasalahan dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Ya, dan di sini tentu saja dengan sistematika ilmiah ya, akademik, sehingga setiap materi ataupun variabel yang kemudian dijadikan atau dimasukkan di dalam penelitian ini itu harus ada justifikasinya. Kenapa saya menggunakan teori ini? Ya, kenapa saya mengambil variabel ini? Apa pentingnya saya menggunakan variabel ini? Kenapa saya harus menggabungkan antara dua variabel ini? Aspeknya apa? Ya, dan seterusnya. Jadi itu memang beberapa hal yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Ya. Nah, ini saya akan memberikan umumnya ya, skripsi itu seperti apa, tapi perlu saya taruh disclaimer di sini bahwa aturan penulisan skripsi ataupun tugas akhir dari masing institusi pendidikan itu beda-beda. Ya, bahkan dari satu institusi itu program studi yang satu dengan program studi yang lain itu juga terkadang berbeda, tidak sama. Ya, sehingga saya meminta nanti tolong dicek untuk masing-masing. Ya, pada umumnya tentu saja terdiri dari 5 bab ya. Jadi ada bab 1, bab 2, 3, 4, 5. Tetapi bukan suatu hal yang mengejutkan kalau seandainya ternyata ada lebih dari 5 bab. Ya, karena memang masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri, sehingga nanti tolong dicek di masing-masing program studi aturan yang ada di sana bagaimana, dan yang pasti pastikan bahwa kalian memiliki panduan penulisan ya, karena panduan penulisan ini juga sangat penting. Bagaimana menuliskan referensi ya, karena ada yang menggunakan APA, ada juga yang menggunakan dengan teknik referensi yang lain. Ini nanti akan saya cover di video yang lain ya. Jadi ini saya yang pertama ini saya akan memberikan dasar terlebih dahulu tentang skripsi itu sendiri secara garis besar ya, yang biasanya ada. Nah, ini saya bisa perlihatkan di sini ya, bahwa judul skripsi umumnya itu ada 5 bab. Ya, jadi misalnya bab 1 itu ada pendahuluan umumnya ya. Kemudian bab 2 itu ada tinjauan pustaka, kemudian bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Nah, harus bisa dilihat ya bahwa judul skripsi di sini ini harus bisa terintegrasi ya, atau muncul ya, baik di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 maupun bab 5. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Dan kenapa saya memberikan ada garis panah ini ya, dari bab 1 ke bab 2, kemudian dari bab 2 ke bab 3, bab 3 ke bab 4, bab 4 ke bab 5. Karena ini merupakan suatu sequence. Nggak mungkin dari bab 1 langsung ke bab 5 atau dari bab 1 langsung ke bab 4. Ya, itu mustahil di dalam suatu penelitian ataupun skripsi.
Nah, di bab 1 di sini seperti yang saya sebutkan tadi, karena harus berlatar belakang suatu permasalahan. Ya, sehingga di sini harus muncul kenapa sih kok penelitian ini penting dan harus dilakukan. Ya, dan kemudian biasanya tujuan penelitian juga berada di bab 1. Ya, kenapa kok penting dan tujuan dari penelitian ini apa? Untuk menganalisa apa? Untuk meneliti apa? Nah, kemudian setelah itu di bab 2, aspek-aspek dari variabel penelitian yang ada di dalam judul itu nanti akan dipaparkan di sini, di bab 2. Tentu saja di semuanya ya, di bab 1 maupun di bab 2, bab 3, ataupun bab 4 ya, juga ada juga di pembahasan, itu nanti harus berdasarkan referensi-referensi yang sudah ada. Nah, pada umumnya itu memang ada referensi yang kalau kalian tidak bisa mendapatkan referensi yang baru, khususnya mungkin untuk ground theory ya ground theory yang memang mendasar, yang memang tidak ada sesuatu yang baru. Nah, itu memang nggak apa-apa kalau seandainya memang penelitian itu sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Tetapi kalau misalnya itu bukan merupakan grand theory, itu alangkah baiknya itu didapat dari paling tidak 10 tahun yang lalu ya. Kenapa kok harus dibuat ataupun menggunakan referensi yang terbaru? Karena itu adalah update dari referensi yang kemudian digunakan di dalam penelitian ataupun di dalam skripsi tersebut. Ya, jadi nanti akan dilihat di tinjauan pustakanya aspek-aspek itu nanti akan diuraikan di sana. Ya. Nah, ini tadi kita masih di bab 1 tadi ya. Oke, kita kembali lagi deh ke bab 1 ya. Setelah dari tujuan ini tadi, ini akan apa yang menjadi latar belakang ini itu nanti akan dipaparkan di bab 2 mengenai aspek-aspeknya. Tadi kan di sini kita akan menceritakan tentang kenapa kok penelitian itu penting ya, tergantung dari variabelnya apa. Nah, kemudian dari variabel itu nanti akan diuraikan aspek-aspeknya itu di bab 2. Sehingga otomatis antara bab 1 dan bab 2 itu terkonek. Ya, terhubung satu dengan yang lain. Setelah itu nanti masuk ke bab 3 di dalam metodologi, ini tadi juga aspek-aspek yang sudah didapat ini nanti juga akan digunakan di bab 3. Ya, karena ini nanti juga akan digunakan di dalam metodologi penelitian. Aspek yang akan digunakan ini tadi itu dimasukkan ke dalam langkah-langkah penelitian. Ya. Nanti di sini di bab metodologi itu nanti tentu saja kalian harus tahu apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, ini nanti saya juga akan membuat video ya yang akan membahas satu persatu. Ya, jadi bab 1 itu seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 3 seperti apa, bab 4 dan juga bab 5. Ya, dan mungkin nanti kalau tidak belum tercover tentang masalah metodologi penelitian secara lebih rinci, nanti mungkin saya akan membuat video tambahan ya, mungkin tentang lebih pemahaman tentang kualitatif ataupun kuantitatif, kemudian juga dari teknik pemilihan sampel, karena ini banyak sekali ya, dan ini tergantung dari judul skripsi kalian apa ya, faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa oke, saya mau menggunakan penelitian kualitatif atau metode kualitatif, saya akan melakukan atau mengambil dengan cara metode kuantitatif. Nah, ini nanti antara satu dengan yang lain itu ya kembali lagi tergantung dari judul skripsi kalian apa ya. Nah, ini nanti akan saya coba untuk bisa memaparkan ya di dalam video-video yang akan datang. Nah, ini tadi ya dari bab 2 itu nanti akan diuraikan ataupun disusun ya, teknik penelitiannya seperti apa di bab 3. Setelah itu di bab 4 otomatis hasil dan pembahasan. Hasilnya seperti apa? Dari apa yang sudah, data yang sudah diambil tadi dan sudah dianalisis. Hasilnya itu seperti apa? Nah, kalau sudah itu nanti masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini umumnya itu sudah tidak ada lagi yang namanya grafik, tabel. Itu sudah tidak ada. Membahas itu ya namanya benar-benar membahas ya. Jadi hasil yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dibandingkan dengan referensi yang lalu. Nah, ini seperti apa? Apakah ada perbedaan? Apakah ada persamaan? Kalau perbedaan kira-kira kenapa berbeda? Kalau memang sama berarti mendukung teori yang baru.
ya, termasuk apakah hipotesis yang sudah dibuat itu diterima ataupun ditolak, ya. Nah, kemudian dari sini itu kemudian masuk ke bab 5, yaitu penutup. Nah, ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab dari tujuan, balik ke bab 1. Ya, jadi kalau bab 1 itu tujuannya apa? Nah, itu nanti jawabannya ada di kesimpulan. Ya, jadi antara bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 itu harus ada benang merahnya. Ya, bukan benang warna merah ya. Tapi yang saya maksud dengan benang merah ini adalah hubungan ya yang secara sistematis dan juga terintegrasi dan secara sequence itu harus terdistribusi ya. Jadi dari bab 1 itu kemudian masuk ke bab 2, dari bab 2 itu masuk ke bab 3 kemudian bab 4 dan setelah itu bab 5 ya. Jadi secara sequence seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa tidak mungkin dari bab 2 langsung ke bab 4 misalnya. Ya, dari bab 1 pasti ke bab 2. Karena isinya juga akan seperti itu ya, akan dijabarkan ya. Jadi apa yang ada di bab 1 dijabarkan di bab 2, yang di bab 2 nanti juga akan dibuat kuesioner, dibuat di metodologinya. Kemudian dari hasilnya itu nanti akan kelihatan di bab 4 dan kemudian di bab 5 itu sebagai penutup. Jadi merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Nah, ini saya akan memberikan satu contoh ya. Nah, saya berikan contoh di sini misalnya judul yang diambil adalah pengaruh media sosial terhadap penjualan ya. Ini random aja sih ya, bukan apa-apa. Nah, ini tapi kembali lagi ya tergantung dari judul yang diambil. Nah, di pendahuluan ya, latar belakang nanti di sini akan diceritakan kenapa penting untuk meneliti tentang masalah medsos. Ya, mungkin di sini terlihat bahwa di dalam 5 tahun terakhir misalnya media sosial itu sangat penting sekali di dalam suatu penjualan. Akan tetapi ternyata belum semua para UMKM katakanlah ya, ataupun siapapun respondennya itu ternyata belum memanfaatkan media sosial ya, sehingga ada masalah di sini, penjualannya katakanlah menurun misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian pengen melihat apakah dengan kemudian menggunakan media sosial ini penjualannya akan menjadi naik ya. Itu di latar belakangnya dan kemudian di permasalahannya ya. Setelah itu masuk kepada tujuan. Nah, di tujuan di sini mungkin tujuannya bisa dituliskan untuk menganalisis ataupun mengetahui pengaruh media sosial terhadap penjualan di UMKM X misalnya ya. Nah, kemudian masuk di bab 2, ini ada aspek-aspek ya. Aspek-aspeknya di sini kalau kita lihat variabelnya itu ada 2 ya di situ, yaitu yang pertama adalah media sosial dan yang kedua adalah penjualan. Nah, di sini kemudian aspek keduanya itu dijabarkan. Ya, nah ini tidak harus dari satu referensi. Kalian mau mencari referensi sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Karena bisa jadi bahwa referensi yang kalian dapatkan belum tentu cocok dengan penelitian kalian. Ya, sehingga aspek yang di sana mungkin kok kayaknya masih kurang ya aspeknya kalau untuk diterapkan di penelitian saya juga kayaknya seharusnya lebih banyak daripada ini. Ya silakan, mau mencari referensi yang lain juga nggak masalah. Ya, jadi aspek media sosial katakanlah misalnya ada 5. Nah, yang pertama dan yang kedua itu dari referensi A. Ya, kemudian yang ketiga dari referensi B. Yang keempat dan kelima itu dari referensi yang ketiga misalnya, ya. Nah, itu juga boleh. Jadi kembali lagi judul kalian apa? Ya, jadi kalian mengambil aspek-aspeknya itu disesuaikan dengan judul yang penelitian yang akan diambil. Ya, demikian pula dengan variabel yang lain. Nah, setelah itu kemudian masuk ke bab 3, metodologi. Nah, ini kenapa saya tulis kuantitatif? Karena dilihat dari judulnya ya, itu biasanya akan ketahuan apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Dan di sini adalah ada pengaruh. Ya, pengaruh medsos terhadap penjualan. Jadi pengaruh X terhadap Y. Ya, dan umumnya di situ itu akan menggunakan kuantitatif karena nanti akan ada kuesioner juga yang harus dibuat ya. Nah, di sini nanti otomatis sampelnya siapa
ya sampelnya ataupun respondennya itu siapa. Nah, ini yang harus kalian lihat, harus diidentifikasi terlebih dahulu. Siapa saja yang akan menjadi responden, berapa orang, dan katakanlah misalnya ada 50 orang misalnya, atau 100 orang lah katakanlah. Populasinya itu ada 100 orang ya yang akan dijadikan sampel. Nah, kemudian dari 100 orang ini bagaimana caranya memilih sampel? Berapa sampel yang diperlukan? Katakanlah misalnya ada beberapa teknik ya. Katakanlah salah satu yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik Slovin, ya perhitungan Slovin, sehingga didapat jumlah dari sampelnya itu ada katakanlah 30 misalnya. Nah, 30 ini dari 100 orang itu juga harus ada tekniknya tersendiri. Bagaimana kalian menentukan 30 orang ini di antara 100 orang yang ada. Ya, nah ini tergantung dari teknik pemilihan sampel. Nanti saya juga akan membuat video ya yang khusus tentang teknik pemilihan sampel tersebut. Nah, setelah itu masuklah ke dalam pembuatan kuesioner. Nah, tentu saja kuesioner ini itu berdasarkan dari aspek-aspek yang sudah dijabarkan sebelumnya di bab 2. Ya, jadi apa yang sudah ada di bab 2 ini kemudian digunakan untuk pembuatan kuesioner di bab 3. Nah, setelah itu otomatis nanti akan ada analisis dan lain sebagainya. Kemudian pergilah kalian ke lapangan biasanya ya, pengambilan data. Ya, biasanya kalau pembimbing bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah di ACC, sudah oke, berarti kalian sudah boleh ke lapangan untuk mengambil data. Ya, usahakan jangan sampai mengambil data dulu sebelum di ACC. Karena apa? Nanti kalau sudah kalian terlanjur mengambil data, ternyata metodologinya keliru, ya pemilihan sampelnya keliru. Nah, itu kan berarti kalian harus 2 kali kerja karena harus ke lapangan lagi karena yang di awal ternyata salah. Ya. Nah, ini otomatis usahakan bab 1 sampai bab 3 ini sudah di ACC. Setelah itu baru kemudian ke lapangan, ya. Nah, di sini terkadang itu yang mahasiswa kemudian berhenti lama. Entah kenapa ya. Jadi terkadang tidak selalu sih ya, tetapi ada juga yang sampai kemudian lama sekali. Saya pernah waktu itu memiliki mahasiswa itu yang setelah proposal kemudian menghilang sampai saya itu lupa bahwa saya itu punya bimbingan dia. Ya, suatu saat datang ke saya itu 1 bulan sebelum DO, sebelum drop out. Nah, itu kan usahakan jangan seperti itu ya. Karena saya sebagai pembimbingnya aja sampai lupa bahwa saya memiliki bimbingan si mahasiswa ini. Ya, jadi usahakan kalau misalnya ini kalian skripsi itu cepat selesai, itu kan kalian sudah nggak punya beban lagi ya. Orang tua kalian juga sudah tidak perlu membayar UKT lagi, ya SPP. Kemudian kalian juga sudah free. Kalau begitu selesai, kalian sudah bebas, kalian sudah wisuda, kalian sudah bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya, jadi fokuskan dulu. Karena saya juga ada beberapa bimbingan saya yang kemudian berhenti ya, sehingga saya harus yang aktif mengejar. Jadi pembimbingnya yang harus mengejar si mahasiswa ini bagaimana caranya agar supaya cepat selesai. Nah, jadi kemudian ini tadi ya, kita kembali lagi. Jadi hasilnya setelah ini tadi ke lapangan dianalisis, masuk ke dalam bab 4 di mana kalian harus menulis ya, melaporkan hasilnya itu seperti apa. Nah, di sini biasanya ada tabel, ada grafik, ya kalau kualitatif mungkin ada foto-foto yang dimasukkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini sudah ketahuan ya, nanti biasanya dimasukkan juga hasil analisis statistik kalau seandainya kuantitatif. Kalau memang menggunakan analisis statistik itu nanti akan ditaruh di bagian hasil. Nah, kemudian di pembahasan ini nanti yang memang sudah membahas ya, jadi sudah tidak ada tabel, tidak ada grafik, tidak ada ilustrasi. Yang ada hanyalah membahas. Jadi dari hasil yang didapat itu kemudian dibandingkan dengan referensi-referensi yang sebelumnya atau penelitian terdahulu ya dengan pustaka. Bagaimana, apakah sama ataukah malah justru kontradiktif? Kalau kontradiktif kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lalu? Misalnya gitu ya. Jadi benar-benar membahas dengan
menggunakan referensi yang ada. Nah, lebih gampang lagi kalau misalnya kalian sudah banyak menggunakan referensi yang di bab 2 itu tadi, yang aspek-aspek itu dan juga yang lain ya. Ini nanti bisa kalian gunakan untuk mendukung data kalian ataupun untuk sebagai referensi di dalam pembahasan di bab 4. Ya, jadi tidak perlu harus nyari lagi dan lain sebagainya. Coba lihat aja di bab 2 apa yang sudah digunakan referensinya di sana. Ya, jadi kalau tinjauan pustakanya ini cukup lengkap, itu biasanya akan bisa digunakan untuk pembahasan di bab 4-nya. Ya. Nah, setelah selesai bab 4 baru kemudian masuk ke bab 5. Ya, nah di bab 5 ini ada kesimpulan ya, dan kesimpulan ini menjawab tujuan di bab 1. Ya, jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap penjualan. Nah, berarti kesimpulannya menjawab itu. Bagaimana? Jawabannya itu adalah pengaruh media sosial terhadap penjualan itu bagaimana ya. Nah, jadi harus kembali lagi. Kalau memang di bab 1 itu tujuannya ada 2, ya berarti nanti di bab 5 kesimpulannya ada 2. Kalau di bab 1 ada 3, ya di bab 5 nanti ada 3. Ya, merupakan jawaban. Nggak usah panjang lebar, biasanya inti sarinya aja. Berarti kesimpulannya bagaimana? Apakah signifikan, tidak signifikan, berpengaruh, tidak berpengaruh, ataupun kalau kualitatif ya sesuai dengan tujuannya itu apa. Kemudian tinggal ditulis di kesimpulan. Ya. Setelah itu nanti diberikan saran biasanya ya dari hasil penelitian, bukan dari hasil yang lain ya. Dari hasil penelitian kalian itu tadi. Apa yang berhasil kalian ketahui. Ya, jadi itu kemudian masuk di dalam saran. Biasanya ada 2 ya, ada saran akademis dan ada saran praktis misalnya gitu. Oke, kemudian nah untuk selanjutnya ya, jadi itu sudah secara garis besar saja bagaimana tentang skripsi pada umumnya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detail nanti ada di video tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 ya. Itu nanti akan saya buat sehingga kalian bisa mengetahui lebih jelas lagi bagaimana sih pembuatan di bab 1, bagaimana pembuatan bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Tapi kembali lagi ya, cross check kembali ke program studi masing-masing. Karena antara program studi yang satu dengan program studi yang lain itu seringkali berbeda dan memiliki format yang berbeda pula. Ya, jadi jangan sampai nanti saya melihat dari channel video story sekolahku kayak gini kok aku disalahin sama pembimbing. Ya, jangan seperti itu ya. Di awal saya sudah memberikan disclaimer bahwa harus kembali lagi cross check ke program studi masing-masing. Ya. Dan jangan lupa untuk mendapatkan info terbaru tentang skripsi dan juga dunia kampus lainnya, jangan lupa subscribe ya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terlengkap tentang dunia perkuliahan dan juga dunia sekolah itu seperti apa. Oke, sampai ketemu dengan saya lagi di video-video berikutnya. Dadah.